Nah, baiklah, baik hormat. Jadi kenapa panjang bacaannya oleh imam kalau membalik berjamaahnya tidak ada di belakang? Allahu Akbar. Kalau pendek bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung terjadi kekosongan zikir. Jadi ketika pendek, waktu dia berdiri sampai begitu, kekosongan zikir. Jadi walaupun ada sebagian dari pendapat Imam Hambali seperti itu, tapi sedikit yang pakai. Setelah diteliti oleh 4 imam mazhab itu, namanya jumhur ulama memilih yang panjang bacaannya imam kalau tidak pakai mubalik sholat berjamaah. Jadi supaya jangan terjadi kekosongan antara Allahu Akbar dengan membaca ayat Al-Quran. Jadi langsung Allahu Akbar. Kan tidak ada tinggal itu, langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Jadi terus sudah baca Al-Fatihah langsung baca ayat. Nah, jadi tidak boleh ada kekosongan. Kalau pendek bacaan Allahu Akbarnya dari bawah, menjelang ke atas terjadi kekosongan. Tapi kalau panjang bacanya tidak ada kekosongan dalam salat. Saya baca di dalam kitab An-Nawawi, Imam Nawawi mensyarah kitab Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari itu kitab yang menjabarkannya, menafsirkannya, itu nama kitabnya Fathul Bari. Yang mensyarahnya namanya Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani itu di mana? Di Israel, Askelon, maka penduduknya disebut Al-Asqalani. Daerah itu ya, daerah Palestina. Jadi Imam Syafi'i lahirnya di Palestina, Imam Bukhari yang pesarah Imam Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga di Palestina. Dan banyak nabi-nabi yang ada kuburannya di Palestina, antara lain Nabi Yusuf alaihissalam yang sekarang digali oleh orang Israel. Digali entah apa yang dicari gitu ya. Nah, yang saya banyak baca waktu saya nggak keluar sakit kena bisul api itu tentang penyerangan terhadap umat Islam di Inggris. Masya Allah. Jadi ada seorang Afrika berkulit hitam, umur 17 tahun. Dia jatuh hati kepada seorang gadis, tapi dilarang, tidak boleh. Maka marah dia. Pergilah dia ke satu tempat. Di sana banyak anak-anak TK sedang lari. Yang gadis itu ada juga, tapi tak ketemu sama dia. Maka dia mengamuk sembarangan, bawa pisau. 3 gadis-gadis kecil mati akibat kena pisaunya. Ada lagi dilerai oleh orang dewasa. Orang dewasa tadi tidak mati, tapi terkena luka-luka. Seorang keturunan Afrika, asalnya dari Rwanda, lahirnya sudah di Inggris. Nah, tapi berita oleh wartawan disebutnya dia Islam, padahal tidak. Dia non-Muslim, tapi yang kena lempar masjid. Kenapa? Ini imigran dari Afrika, Muslim. Nah, di mana banyak masjid, akhirnya dari masjid ini masjid yang lain lagi. Akhirnya cepat polisi turun tangan. Padahal masjid yang dilempar itu, yang dibakar itu orang kulit putih semuanya yang sudah masuk Islam.
Tidak ada orang yang kulit hitamnya, tapi kena juga. Karena di sana ada sayap kanan dari partai di Inggris yang menganut ajaran Islamofobia, anti-Islam. Kenapa? Karena Islam sangat berkembang, sangat pesat di Inggris. Jadi di dunia ini, terutama di Eropa, Islam yang paling cepat perkembangannya itu di Inggris dengan di Prancis. Paling cepat. Kenapa? Karena gadis-gadis Inggris dia lebih suka menikah dengan pemuda-pemuda Islam. Katanya lebih setia. Kalau yang sahabat yang mereka kenal itu tidak setia, setianya 3 bulan aja. Sudah itu dia selingkuh. Tapi dia lihat yang umat Islam, pemuda Islam, apakah asalnya dari Pakistan, apakah asalnya dari Bangladesh, apakah itu dari India, apakah dari Arab Saudi, apakah dari Indonesia, Malaysia, itu taat-taat ke masjid. Memang orang-orang pilihan pula kan ke sana ya. Orangnya taat-taat dan setia. Akhirnya banyaklah wanita-wanita Inggris tadi senang dengan pemuda-pemuda Islam, karena banyak yang dokter-dokter di sana. Kuliah dia jadi dokter, jadi insinyur, orangnya taat. Jadi yang paling banyak masuk Islam di Inggris itu ibu-ibu, ya. Yang tua-tua juga ada, yang muda-muda juga. Kenapa? Islam ini disiplin katanya, diawasi oleh sholat 5 waktu. Jadi 5 waktu itu menegur kita, kamu jalan lurus. Mau belok mau lihat kasino, ini kan sudah masuk waktu isya. Paling dia lewat saja di kasino yang banyak itu. Tak ikut dia main judi. Nah, kenapa? Ada panggilan 5 kali sehari semalam. Satu yang terabaikan oleh dia salat zuhur. Nanti asar tak sanggup lagi dia mengabaikan. Terlalu banyak salat yang ketinggalkan. Tidak bolehlah keterlaluan saya. Akhirnya di asar dia penuhi. Nah, itulah yang menarik sisi-sisi Islam kenapa begitu cepat berkembang di Inggris itu. Masya Allah. Nah, baiklah, berbicara selama saya sakit, saya hafal ayat-ayat kenapa itu orang-orang Inggris atau orang-orang di daerah lain seperti di Myanmar, kenapa begitu kuat Islamofobianya, artinya kecemburuannya terhadap Islam. Saya baca dalam surat yang ke-85 ayat surat 85 ayat 9 dan ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah illa an yu'minu billahil azizil hamid. Kenapa mereka suka menyakiti Islam? Wa ma naqamu minhum, mereka tidaklah akan menyakiti umat Islam illa kecuali ayyuminu billahil azizil hamid, karena kamu itu beriman kepada Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha penyantun, maha lembut. Jadi kita dibenci itu karena kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Mereka ada juga bertuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Dia beriman kepada ajaran mereka. Tapi orang Islam beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu ialah yang melahirkan kecemburuan mereka. Nah, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10. Surat yang ke-85. Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaftanuna lil mu'minina wal mu'minat
falahum jahannam walahum azabun hariq. Wa ma yaftanul mu'minina, mereka tidaklah memfitnah, tidaklah memberikan ujian berat kepada orang-orang yang beriman, kecuali mereka itu ingin agar umat Islam berhenti dari ibadahnya, dari sholatnya. Jadi banyak mereka itu tidak senang dengan ibadah. Kalau orang Nasrani kan ibadahnya sekali seminggu, iri dia melihat orang Islam. Aduh, orang Islam itu kok tak berat ya, 5 kali sehari semalam. Awak sekali seminggu berat juga. Dan banyak di antara mereka yang sholatnya, ibadahnya sekali setahun. Namanya Natal. Artinya Nasrani hanya waktu Natal. Sekali setahun. Natal. Nasrani waktu Natal. Sudah itu dia tak pernah pergi ke mana-mana, terutama di Jerman. Kalau ditanyakan pada orang Jerman, why you don't go to Christ? Christ itu gereja. Kenapa Anda tak pernah lagi pergi ke gereja? Katanya, I protect my name, my mind. Saya ingin melindungi diri saya sendiri. Why? Melindungi dari apa? Katanya 10% from salary, 10% dari gajinya tax for to Christ. 10% dari gajinya dipotong, salary itu gaji ya, dari gajinya itu dipotong untuk gereja. Dia tak rela. Kalau gajinya 10 juta, 1 juta untuk gereja, tak rela dia tinggal 9 juta. Kan 1 juta itu banyak juga itu katanya. Keberatan dia. Nah, akhirnya KTP-nya Nasrani, tapi dia tak pernah pergi ke gereja. Jadi dia ke gereja itu hanya 3 kali seumur hidup. Wah, di Jerman. 1 ketika dia dilahirkan, dibaptis 3 kali ini. Yang kedua ketika dia pernikahan, di gereja dirayakan, dikhotbahkan pada pendeta. Yang ketiga waktu dia mati, mau dikuburkan. Itu diacarakan lah. Jadi 3 saja bagi mereka di Eropa. Kenapa? Mereka menganut ajaran free thinker. Free itu bebas, thinker berpikir dan kehidupan. Free life termasuk free sex, free, banyak free lagi yang lain-lainnya. Nah, tidak mau terikat dengan agama. Nah, begitu dia mengenal Islam, dia pelajari, tidak sedikit pula lah orang Jerman yang masuk Islam. Kenapa? Tak perlu modal harta ke masjid, tak bawa duit juga gak apa-apa. Kalau mereka dipotong, tahu itu pegawainya itu Katolik, langsung dipotong gaji 10%. Dia tak rela. I denial this. Saya menentang itu katanya. Denial. Banyak sekali denial di barat itu. Tapi terhadap Islam dia katakan sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku pahami dan aku terima dengan baik.